Wanita hanya karena memakan sebutir telur, tiba-tiba membuatnya hamil. Yang menyebabkan dia hamil di luar nikah dan dihukum oleh kepala desa. Melihat dia hampir dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan deras langsung memadamkan obor semua orang. Dan wanita itu berhasil lolos dari bahaya. Tak lama kemudian, wanita itu melahirkan 5 bayi kembar. Tidak disangka kelima anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Anak sulung memiliki kekuatan alami, membantu menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Anak ketiga suka bermain dengan api, mampu menahan suhu api jutaan derajat. Anak ketiga adalah anak air. Setiap hari berendam dalam air selama 100 jam. Anak keempat memiliki bakat luar biasa, memahami banyak ilmu bela diri sejak kecil. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Kakak tertua menjadi seorang CEO dengan kekayaan triliunan. Kakak kedua menjadi seorang direktur rumah sakit yang sangat terampil. Kakak ketiga menjadi seorang sosialita dengan puluhan miliar penggemar. 4 kakak menjadi panglima perang bayaran bernilai jutaan. Namun adik kelima mereka justru memberi makan babi di desa. Hanya karena pikiran cinta, dia tidak ingin membuat suaminya merasa minder. Dia menyembunyikan identitasnya dan mendukungnya dalam memulai usaha bersama. Saat kakak-kakak mengetahui berita tentang gadis itu, kakak tertua membatalkan pesanan yang sedang berjalan. Kakak kedua menghentikan operasi di tengah jalan. Ketiganya menunda pertemuan dengan ratusan juta penggemar. 4 kakak menghentikan aksi yang telah direncanakan lama. Mereka segera datang ke desa adik kelima, ingin membawa pulang adik perempuan yang sedang jatuh cinta. Maka, 4 kakak langsung menarik gadis yang sedang memberi makan babi. Kakak tertua, kedua, ketiga, keempat. Lari, pantatmu akan kena pukul. Kami mencarimu selama 3 tahun penuh. Kamu karena seorang pria, rela melepaskan status putri keluarga Su. Bersama orang yang aku suka, apapun akan terasa berharga. Tidak, Gu Hai sekarang membutuhkanku. Perusahaannya hampir bangkrut. Saya tidak bisa meninggalkannya. Tapi setelah dia membaik, aku akan membawanya pulang. Perusahaannya membaik. Apakah kamu ingin pulang? Agar adik mau pulang dengan sukarela. Kakak meminta sekretaris untuk mengakuisisi perusahaan suami adik. Dan bersiap untuk upacara penandatanganan dalam 3 hari. Gadis itu langsung senang setelah mendengarnya. Namun, sebatang telepon menghancurkan kebahagiaan itu. Suyan, segera kembali dan cerai dengan anak saya. Kemudian gadis itu segera pulang ke rumah. Mertuanya langsung mengeluarkan perjanjian cerai dan memaksa dia untuk menandatanganinya. Menyatakan bahwa perusahaan anaknya telah diakuisisi oleh grup Su. Sedangkan gadis itu hanya seorang FW yang hanya tahu memberi makan babi. Namun gadis itu langsung membantah. Kalau bukan karena saya, kakak saya sama sekali tidak mungkin mengakuisisi perusahaan Gu Hai. Semua hasil dari usaha anak saya. Bagaimanapun, saya tidak akan bercerai dengan Gu Hai. Kamu tidak memiliki pilihan. Harus ditandatangani. Maka mertuanya memerintahkan saudara perempuan tua untuk menahannya. Memaksa dia untuk menandatangani nama di atas perjanjian perceraian. Pada saat itu juga suami gadis itu muncul tepat waktu. Dia segera melepaskan diri dari ikatan dan mendekati pria itu. Dia berharap suaminya akan memihak padanya. Tapi tidak disangka perceraian adalah keinginan suaminya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai seorang wanita. Dia hanya memperlakukannya sebagai alat sepanjang waktu. Sekarang dia telah menemukan wanita sejatinya. Perusahaannya bisa diakuisisi. Semua berkat bantuan dia dalam mengatur pertemuan. Gadis itu menyadari bahwa identitasnya telah dipalsukan. Maka dia segera menjelaskan bahwa dia adalah putri dari keluarga Su. Aku adalah putri dari keluarga Su Corporation. Kamu bahkan tidak pantas untuk membantu saya mengenakan sepatu. Berani pura-pura menjadi anggota keluarga Su. Kamu, penjual babi busuk. Cepatlah minta maaf sambil berlutut. Jika ini melibatkan keluarga Gu kami. Kamu lihat bagaimana aku akan menyelesaikanmu. Cukup, buang dia keluar untukku. Melihatnya saja sudah membuatku mual. Kekalahan Gu Hai hari ini. Aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Gadis itu diusir tanpa belas kasihan. Pintu yang ditutup oleh suaminya seperti hatinya yang sudah mati. Dia bersumpah akan membuat keluarga yang sombong itu membayar harganya. Maka dia menarik koper dan ingin pergi. Namun di pintu kompleks, dia melihat 4 kakaknya datang mencarinya. Kakak pertama, kedua, ketiga, keempat. Berani mengganggu adik perempuanku. Aku akan membuat keluarga Gu membayar. Jangan biarkan mereka lolos. Kamu tenang dulu. Segera batalkan akuisisi terhadap perusahaan Gu Hai. Kontrak akan dibatalkan. Kakak, jangan tertawa padaku dulu. Biar dia tahu. Aku, Suyan, bisa membuatnya sukses. Atau membuatnya jatuh ke neraka kapan saja. Maka gadis itu memutuskan untuk meminta kakaknya melanjutkan kontrak. Keesokan harinya, CEO memanggilnya ke kantornya. Mereka menetapkan waktu dan detail pertemuan kontrak dengan gadis itu. Dan meminta sekretaris untuk menemani gadis itu pergi bersama ke lokasi. Hotel ini adalah tempat di mana acara makan malam resmi diadakan. Ternyata ini adalah milik keluarga Su. Katanya, rata-rata pengeluaran di sini melebihi 500.000. Keluarga Su bisa mengatur pertemuan kontrak di tempat sekelas ini. Mereka pasti sangat menghargaimu. Kalau bukan karena upaya Mei Mei. Bagaimana mungkin sebesar ini? Apa yang kau lakukan di sini, kau bau babi asin? Lihat saja, aku akan mengupas kulitmu. Pria di kelas ini memang berbeda. Bukan hanya bisa hadir di acara sekelas ini, tapi juga dengan percaya diri yang cukup. Memang tidak bisa diandalkan.
Baru saja bercerai dengan anakku beberapa hari yang lalu. Malah sudah terikat dengan pria lain. Jangan kira kamu bisa bangkit dengan mendekati Sekretaris Song. Lalu bisa bangkit dari keterpurukan. Pendukungmu hanyalah anjing keluarga Su. Kamu. Su Mei Mei. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi putri Su keluarga saya ingin melihat seberapa lama kamu bisa berpura-pura. Pertemuan penandatanganan akan segera dimulai. Silakan semua beralih ke ruang pesta. Guhai. Dia hanya mengatakan beberapa kata dan kamu langsung percaya. Kalau bukan karena saya, apakah kakak saya akan mengakuisisi perusahaanmu? Bagaimana mungkin Mei Mei? Saya selalu percaya padamu. Selamat datang semua ke subgrup kami. Acara penandatanganan akuisisi perusahaan MR Guhai. Orang ini benar-benar Sekretaris Song. Sekretaris Song yang lebih kuat dari 10.000 orang. Tetap harus memperhatikan Su keluarga. Dia hanyalah anjing Su keluarga kami. Mohon perwakilan subgrup naik ke atas panggung. Suyan. Mereka meminta perwakilan dari subgrup untuk naik ke atas panggung. Kamu, yang bau babi, naik ke atas sana untuk apa? Kamu masih belum cepat turun. Cepat turun. Mereka meminta perwakilan dari subgrup. Seharusnya Mei Mei di rumah kita. Kamu pikir kamu siapa? Sekretaris Song berani membiarkan wanita ini menjadi perwakilan. Kalau orang-orang keluarga Su tidak datang. Siapa yang tahu kalau aku bukan? Berani menyamar sebagai putri Su. Tunggu sampai keempat kakakku datang. Kamu akan kena. Aku sudah cukup sabar denganmu. Sayangnya kamu tidak bisa mengerti perkataan orang. Kamu berani memukulku. Kamu pergi dari sini. Kamu bodoh. Kamu akan menyesal. Jangan menangis, adik. Sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri. Adikku ada di sini. Memang begitu, adik. Kalau ada yang berani menyakiti kamu, aku akan membuatnya menyesal 10.000 kali lipat. Dia bilang aku akan menyesal. Aku, Guhai, seumur hidupku tidak tahu arti menyesal. Berani tidak menghormati Putri Su. Kalau terkait dengan perusahaan kita, aku akan menguliti dia hidup-hidup. Lihatlah seluruh kotak laut. Siapa berani tidak percaya pada Putri Su?